Halo, selamat berjumpa kembali dimanapun dan kalian pun berada. Hari ini kita akan membahas salah satu em, pembahasan yang menarik, yaitu tentang komunikasi strategik, dan ini dihubungkan dengan beberapa konsep, yaitu paradigma. Jadi paradigma ini penting karena berhubungan dengan bagaimana kita melihat komunikasi itu dilakukan. Nah, yang harus dipahami sebelumnya adalah bahwa komunikasi itu yang seperti kita tahu adalah sebenarnya gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, kalau kita lihat ya, antara lain komunikasi itu menggunakan pesan, dan itu berawal dari linguistik, dan linguistik itu tentu dari bahasa, misalnya sastra. Dan karena juga kita mulai memahami orang tersendirinya yang menyampaikan pesan, kita juga meminjam ilmu psikologi ya. Jadi ilmu tentang kesadaran, ilmu tentang bagaimana orang melihat dunia ini, dan kemudian bagaimana dia mengembalikan apa yang dia ketahui dalam bentuk pesan. Terus kemudian salah satu ilmu eh, yang memiliki fundamental yang sangat kuat itu sebenarnya adalah ilmu tentang media. Jadi media study itu kita mempengaruhi kita dipengaruhi dengan berbagai hal yang sifat media, dan ini dipengaruhi dengan teknologi dan inovasi. Jadi kita bisa melihat bahwa uh, media ini berubah sesuai dengan zaman, dan juga kawan saya tadi nge-WA, dan itu juga apa namanya, kita bisa melihat bahwa banyak hal yang um, merubah perilaku kita akibat dengan perkembangan media juga. Terus setelah itu ya ada tiga: linguistik, psikologi, dan kemudian inovasi teknologi yang hubungannya dengan informatika. Juga ada statistik gitu ya. Jadi kita bisa memahami perilaku-perilaku masyarakat secara kolektif. Nah, komunikasi ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya definisinya banyak, dan saya sebenarnya tidak harus mewajibkan seseorang untuk menggunakan definisi komunikasi tersendiri. Yang penting adalah kalian tahu model komunikasinya, dan model komunikasi itu bisa bisa ya intinya masuk akal, dan kemudian juga bisa memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana komunikasi itu bisa sampai. Nah, karena kita berbicara dengan komunikasi strategi, maka definisi yang kita gunakan adalah the purposeful use of communication by an organization to fulfill its mission. Nah, ini dari sumbernya di sini, dan komunikasi strategi menjadi bagian penting dalam komunikasi, dan itu mencapai, itu tujuannya adalah itu digunakan sebagai mencapai tujuan, dan itu hubungnya dengan organisasi. Nah, kalau misalkan kita sendiri, kita bisa nggak menggunakan strategi? Bisa. Dan kemudian kita harus bertanya, gainnya kepada kita apa gitu. Gainnya mulai menjadi rasional bila mana ada sesuatu yang dipertaruhkan. Misalkan kita harus bisa nih menyampaikan satu pesan. Kalau misalkan kita seorang public speaker bisa juga, tapi kalau misalkan kita mencakup yang lebih besar, komunikasi massa gitu ya, antara lembaga dengan lembaga, lembaga dengan publik, atau misalkan seorang dengan lembaga ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, tujuan-tujuan ini sebenarnya adalah ya kita antara lain ya, kalau kita bisa lihat salah satunya adalah bisa mempengaruhi orang satu tuh dalam jumlah yang sangat besar. Jadi strategi itu harus ada cakupan karena taruhannya besar gitu. Taruhannya harus, ya harus, taruhannya harus besar karena paybacknya harus ada. Antara lain bisa mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar, mencakup cakup yang sangat luas. Misalkan contoh di era sekarang ada pandemi, dan kemudian kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat pakai masker dan lakukan prokes, itu dilakukan dengan secara strategis. Dan kedua, kita punya tenggat waktu yang disesuaikan. Nah, itu juga penting. Dan itu misalkan kemudian terkait dengan program masyarakat, terkait dengan tujuan-tujuan internasional global dan kesepakatan yang harus kita capai. Nah, itu contohnya adalah SDG, Sustainable Development Goals, itu kita harus menggunakan strategi. Nah, itu dilakukan oleh organisasi, dan komunikasi strategi memang sangat terkait dengan kumpulan-kumpulan orang gitu ya. Jadi orang-orang ini melakukan suatu cara komunikasi dengan efektif dan efektif. Nah, penyampaian informasi strategis itu dikritik karena kelihatannya hanya melakukan top to bottom. Jadi kalau top bottom itu ada suatu hubungan eh, superior dan inferior. Kalau kita atasan sama bawahan, subordinat disebutnya seperti itu. Dan ekspresinya adalah sebenarnya komunikasi strategi itu
kita seolah-olah memberi perintah dan itu tidak keliru. Memang seperti itu. Karena kita mengharapkan sesuatu gitu dari masyarakat untuk mengikuti suatu tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, cakupan strategi komunikasi dan definisi dari fungsi ini ada banyak ya. Satu, masalah organisasi tadi udah disebutkan, kepemimpinan dan manajemen. Jadi ini semakin erat dengan masalah perencanaan. Dan kemudian dimasukkan tuh ilmu-ilmu yang untuk bisa menyampaikan informasi secara baik, antara lain masalah pengaruh, narasi, humas, krisis, sosial budaya, politik. Ini maksudnya bukan politik, periklanan, pemasaran, bisnis. Nah, itu sangat ini juga ya, sangat menarik untuk dibahas. Dan kita bisa tahu bahwa semua ini memiliki kaitan yang erat karena definisinya sekarang semakin utuh gitu. Ini sumbernya dari International Journal of Social Communication, Strategic Communication. Dan ini orang yang menulisnya adalah Holzhausen sama Zervas tahun 2015. Dia mengatakan bahwa semua artikel jurnal dari tahun segitu ya dan sampai sekarang itu selalu membahas masalah organisasi, kepemimpinan, manajemen dan sebagainya. Karena kita tanya unsur komunikasi itu ada apa? Dan ini ada banyak. Yang terakhir era post-truth itu adalah definisi yang diberikan oleh saya dan itu sifatnya relatif. Artinya kalian boleh membantahnya asalkan dengan memiliki landasan yang kuat. Tapi unsur komunikasi seperti saya katakan, kita harus paham dulu modelnya seperti apa. Nah, kalau misalkan model Laswell, ini 5 model ya. Who says what, through what channel, to whom, with what effect. Ya, who says what, through what, to what channel, with effect. Psikologi adalah siapa ke siapa dan efeknya apa. Di era post-truth itu semuanya orang bisa bersuara, medianya bisa ngomong, medianya juga membentuk suatu perilaku, orangnya membentuk perilaku, ada feedbacknya juga dan itu terjadi sangat cepat sekali. Dan sebenarnya ini adalah bagaimana kita mengalami distorsi. Makanya kalau sebelumnya pernah mempelajari inovasi dan juga perkembangan teknologi dan komunikasi, jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita sekarang lagi masuk era namanya era yang ada distorsinya, yang tidak jelas gitu ya, yang ada ambiguinya dan sangat kompleks. Nah, dimensi komunikasi ini sebenarnya ada banyak. Nah, dimensi komunikasi itu misalkan dari dimensi yang tadi saya katakan, secara linguis seperti apa, psikologi seperti apa, karena kita meminjam disiplin-disiplin ilmu dari mereka, dan kemudian secara statistik seperti media, secara kebudayaan, secara politik, itu adalah dimensi-dimensi. Tapi yang di sini yang kita gunakan adalah sebenarnya dimensi paradigma, dan paradigmanya itulah positivis. Nah, apa sih sebenarnya paradigma positivis? Paradigma positivis itu sebenarnya adalah paradigma yang digunakan oleh disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan eksakta. Jadi, apakah komunikasi bisa seperti itu? Sangat bisa seperti itu, karena dimulainya komunikasi itu melalui pendekatan matematika. Nah, jadi kita ini sebenarnya lahirnya dari paradigma positivistik dulu dan akhirnya masuk ke konstruktivis dan kritis dan kemudian partisipasi segalanya. Nah, dari positivistik ini sangat simpel. Harus ada relasi yang jelas, yang konstan. Nah, kalau misalkan masuk ke konstruk itu yang relatif. Nah, sekarang yang konstan itu apa? Yang konstan adalah bahwa kita tahu ada komunikator, ada pesan, ada komunikasi. Nah, biasanya di tempat lain akan menggunakan kata komunikan ya. Jadi sebenarnya komunikasi ini istilah yang orang yang menerima pesan. Ya, orang yang menerima pesan. Nah, paradigma positivatif ini hanya satu arah. Makanya model-model komunikasi seperti contohnya jarum itu ya, jarum hiperbarik. Ya, jarum ya, model komunikasi jarum di mana orang disuntik itu jarum. Jadi orang yang menerima pesan hanya bisa menerima gitu. Tidak ada absen. Jadi tidak ada feedback. Tidak ada feedback. Dan paradigma konstruktivis melihat bahwa ada feedback ya. Jadi komunikasi strategi menggunakan paradigma positif karena informasinya itu sebenarnya ingin memenuhi tujuannya komunikator aja, sebenarnya awalnya seperti itu. Tapi akhirnya ada banyak gangguan ya, ada banyak gangguan dan sebenarnya top to bottom ini juga mengalami banyak kritik gitu ya, karena ternyata dipakai sama pemerintah, dianggap pemerintahnya otoriter. Kalau dipakai dengan lembaga dan kemudian orang lama-lama kayak ini lembaga kok pengennya tujuannya aja yang
penuhi. Kalau misalkan digunakan dalam periklanan, iya, jadi kayaknya iklannya kayak bohong gitu. Karena dia cuman memperlihatkan barangnya keren, bagus sama mantap, tapi ketika dibeli ternyata nggak juga gitu. Nah, ini gangguan-gangguan seperti itu eh, kita harus terima gangguan-gangguan itu seperti apa, dan kemudian kita harus bisa beralih paradigma ke arah konstruktivis. Nah, di konstruktivis ini seperti apa? Nah, kita mulai dari absennya feedback itu dulu deh. Karena absennya feedback dan tidak ada dialog, nah sekarang kita harus lihat bagaimana kemudian organisasi ya, yang memiliki tujuan dan harus dipenuhi juga harus bisa mengakomodasi perkembangan zaman. Dan ini yang dilakukan dengan beberapa lembaga mulai dari tahun 60-an gitu. Sekarang udah masuk tahun 70, itu udah masuk 70-an, dan kemudian diciptakan suatu ungkapan namanya user centered communication atau customer related marketing. Sekarang tuh sangat terkenal banget, jadi CRM. Jadi intinya adalah kita harus mengutamakan hubungan baik dengan customer, dengan bagaimana kita mendengarkan mereka. Nah, ini solusi-solusinya ya yang harus dilakukan oleh komunikasi strategis. Nah, komunikasi strategis juga boleh berkembang, modelnya nggak harus seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya apa sih yang paling penting yang untuk dilakukan oleh masyarakat umum, misalkan ketika mereka menginginkan orang-orang organisasi ini sesuai dengan keinginan mereka. Nah, relationships ini sangat penting ya, karena pada intinya kita harus kembali kepada pendengarnya juga inginnya apa, kita harus bisa menyesuaikan keinginan mereka dengan tujuan kita. Nah, mendengarkan itu dilakukan dengan monitoring. Nah, monitoring itu nanti ada kuisnya ya di situ. Itu terserah dengan dosennya yang kalau mau mengevaluasi bagaimana kalian melihat komunikasi strategi ya. Pada intinya adalah monitoring itu mereka mendengarkan dan kemudian mereka menyesuaikan cara komunikasinya dengan apa yang diinginkan juga oleh masyarakat, dan demikian muncul suatu model baru. Jadi the user customer chain-nya ini kalau user kan kita nggak harus menjual produk ya. Kalau customer itu kalau customer itu ada perjual produk. Tadi intinya ada user, ada value, dan kemudian ketika kita bisa mendeliver itu ada satisfaction, dan kemudian ada loyalty. Jadi inilah yang kemudian bisa digunakan oleh sebagian orang untuk bisa mencapai tujuannya masing-masing. Nah, sekarang hal-hal seperti ini bahkan lebih lebih rigid ya, dilakukan monitoring per bulan, per 3 bulan, dan itu hubungannya dengan planning gitu ya. Dan planning ini ada banyak cara gitu, dan sekarang kita udah mulai kayak misalkan kita menjadwalkan konten gitu satu, terus kemudian kita mengadakan event, terus kemudian kita datang ke masyarakat untuk melakukan dialog. Itu penting banget, dan kita mulai memetakan sebenarnya siapa aja sih yang terpengaruhi oleh pengaruh kita. Nah, itu terkait dengan pentahelik. Jadi selalu ada orang yang memiliki undang-undang. Itu biasanya pemerintah. Kita adalah orang yang apa namanya, yang punya hajat. Ada pendengar ya yang memiliki itu apa namanya, yang menggerakkan ide kita. Kemudian ada juga lembaga lain nih. Lembaga lain bisa jadi adalah kompetitor kita, adalah orang-orang yang apa tuh, yang sama dengan kita mereka juga punya tujuan yang sama, tapi kemudian mungkin ada visi misinya agak beda. Dan yang terakhir adalah komunitas. Mereka beda dengan khalayak karena mereka lebih terorganisasi. Itu biasanya LSM, kelompok-kelompok kecil yang mewakili masyarakat. Nah, ini semua ini harus dicapai. Jadi kalau misalkan semuanya dicapai dan kemudian bisa menciptakan saling butuh. Saya tidak mengatakan itu dependensi ya, tapi kita bisa mendapatkan benefit dari masing-masing pihak. Menurut saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.